Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada hari ini kami akan mempraktikkan bagaimana cara menginput data di SPT PPH Pajak Orang Pribadi untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah praktikum komputasi perpajakan di Prodi Akuntansi Angkatan 2024. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Septika Sirahayu dengan NIM C2410317. Perkenalkan, saya Kirana Maulida Nur Hadi dengan NIM C2410338. Perkenalkan, nama saya Anissa Sania Herman dengan NIM C2410287. Perkenalkan, nama saya Siti Nursula Dewi dengan NIM C2410323. Perkenalkan, nama saya Syafrina Yasifa dengan NIM C2410755. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septika Sirahayu dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebut data pada dan SPT atau orang pribadi yang pertama dilakukan adalah masuk ke pajak ID, lalu download aplikasi dan kris yang tersedia. Setelah diketikkan di download, intinya tampilannya akan seperti ini. Kita buka di sini. Dan seperti yes, lalu kemudian seleksi database, kita pilih database platform, copy, oke, karena saya sudah menginput data terlebih dahulu, bisa lihat ini tahun datanya informasi pokok dan juga kronologisi mulai dari yang yang dapat digunakan, lalu ke nama, lalu nomor telepon dan nomor telepon ini kalau bisa opsional untuk digunakannya. Lalu di jenis usaha pekerjaan, dari SPT ini bergerak di bidang profesi akuntan profesional. Lalu nomor telepon bisa diisi. Ada pembukaan dari Januari ke Desember. Secara perhitungan yang kami gunakan adalah pencatatan. Titik kewajibannya itu apa kepala keluarga. Nah, di informasi kuasa ini bisa digunakan SPT yang telah digunakan di atas. Lalu nama kuasanya nama yang menjadi pengingat tangan. Saya memasukkan kelompok 5 praktikum orang pekerjaan. Informasinya, kita masuk ke utility di bagian setting PTKP. Disesuaikan dengan PTKP saat ini. Ini ditambah PTKP-nya 54 juta. Lalu dana pertanggungan 4 juta 5. 2005. Lalu 12 2025. Kita bisa lanjut ke bagian membuat SPT, karena SPT tadi sudah dibuat di bagian 2000 dari SPT 1770 lalu tahun 2021 kita bisa buka. Setelah itu kita mulai ke pengisian input data yang pertama. Kalau teman-teman bingung datanya dari mana, kita ambil data sumber dari sertifikat itu di sini. Mulai ke setting, kita seperti yang ada dibuka, kita ke SPT itu pada bagian pajak.
ada lampiran 1, 2, 3, dan 4, dan juga untuk awal kita menginput data, kita bisa ke lampiran informasi, karena di sini ada informasi harta, utang, dan nomor berbagai atau banyak anggota keluarga ya. Di bagian A itu ada harta pada akhir tahun. Kita bisa lihat di data yang tadi. Nah, ini data keluarga, data kekayaan dan uang. Nah, di bagian harta kita masukkan data kekayaan. Seperti ini nantinya. Untuk dulu. Sudah hartanya bisa dipilih. Pertama itu ada mobil, nama harganya mobil box Isuzu modelan di tahun 2004 dengan harga 160 juta. Serangannya di tahun 2000 lalu disimpan. Lanjut ke samping, juga mobil, itu mobil Honda tahun 2007 dengan harga 210 juta. Selanjutnya Marshall 2007. Oke. Selanjutnya disebut karena pembangunan itu di sini. Di sini tuh 61 itu karena bangunan untuk tempat tinggal. Jika dinamakan itu rumah tinggal. Tahun perolehannya 1985 dengan harga perolehan 40 juta. Di daerah Bakshir itu kita bisa lihat di atas belakangnya. Di sini. Selanjutnya di bagian tanah di 6 itu tanah itu lahan usaha karena ini tidak ada yang bisa tinggal, jadi kita anggap ini sebenarnya usaha. Harganya tanah penjualan 1982, harganya di 300 juta ini di daerah Cipayung dengan luas sebesar 300 meter persegi. Selanjutnya kita masukkan saham. Di tahun perolehan 1999 dengan harga perolehan 3 miliar. Pertama itu saham di PT Jaya Maju.
Selanjutnya kita isi harta berupa tanah juga, tanah untuk lahan usaha di tahun 2010. Lahan itu 600 juta. Dengan berlokasi di daerah Beji Depok seluas 200 meter persegi. Ada satu harta lagi yaitu kepada deposito ya. Deposito atau ini deposito. Ada harta lahan itu di 2009 dengan jumlah atau harga lahannya adalah 150. Kalau di keterangan ini deposito di bank jika data lihatnya sudah terisi semua, nantinya kita akan lanjut di bagian B, yaitu bagian susunan anggota keluarga. Nah, untuk itu di bagian saya cukup selesai, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Kirana Muida Nur Hadi dengan NIM 24338. Pada hari ini saya akan melanjutkan tutorial yang sudah disampaikan oleh kita tadi. Sekarang kita akan langsung masuk ke bagian hutang dan data keluarga. Untuk itu kita langsung saja masuk ke lampiran insert. Di bagian B, karena bagian A tadi sudah diisi oleh kita langsung saja masuk ke bagian B. Supaya mudah, di sini saya akan membagi layarnya menjadi dua ya, supaya teman-teman ini juga bisa melihat data apa saja yang akan dimasukkan. Di sini terdapat tiga pinjaman, ada BCA, BNI, dan kartu kredit. Untuk itu langsung saja kita masuk ke bagian tambah. Untuk pada hutangnya ini menyesuaikan ya teman-teman. Untuk yang nomor 1 ini kita pakai yang utang bank. Nama pemberinya seperti di data BCA, alamatnya Margonda Raya nomor 8B, Depok, tahunnya 2018, dan jumlahnya 200 juta. Kita langsung masukkan yang nomor 2, kodenya masih sama, bank, namanya BNI, tahunnya juga masih sama. Untuk nominalnya kita masukkan 100 juta. Ini yang terakhir, karena ini kartu kredit, kita kode utangnya kita ganti menjadi kartu kredit sama pemberinya SBC. Alamatnya bisa dikosongkan saja karena di datanya pun tidak ada alamatnya. Tahunnya 2018, untuk nominalnya 16 juta. Karena daftar hutang sudah selesai, langsung saja kita masuk ke data keluarga. Di sini ada 7 data yang harus kita masukkan. Masih di lampiran yang sama, masih di lampiran 4, hanya yang membedakan kita pindah ke bagian C.
untuk data keluarga ini. Untuk nama bisa disesuaikan sesuai data, nicknya juga, hubungan juga, dan pekerjaannya juga. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 ada Sukandi. Nicknya 00 ya teman-teman. Hubungan keluarganya suami, pekerjaannya akuntan publik. Supaya gampang ini kita copy aja buat data-data berikutnya. Nomor 2 ada Ralinda. Dia copy aja, hubungannya ada istri, kerjanya direktur. Next, nomor 4, nomor 3 ada Abi Pratama. Itu masih sama, hubungannya pengacara. Tadi untuk hubungannya itu anak kandung. Kita tinggal masukin aja teman-teman. Untuk pekerjaannya bisa dikosongkan saja. Dan ini adalah data keluarga yang terakhir, yaitu Bapak Marno. Kita masih sama, hubungannya adalah mertua. Pekerjaannya dikosongkan saja. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial lampiran 4. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Unisa Sumberman dengan NIM 2410287. Di sini saya akan melanjutkan mengisi data yang telah diisi sebelumnya oleh rekan saya ya. Oke. Kita ke bagian 4 kan. Di sini Sukandi mendapatkan dividen dari PT Jaya Maju dengan kepemilikan 40% kan. 5 dividen itu 10 juta dengan dipotong pajak sebanyak 10 juta. Di sini kita karena ini termasuk ke dalam PPh silakan finansial. Nah, ini kita pilih kita ke lampiran 3. Nah, kita cari yang mana dividen. Nah, di sini yang bagian A, karena di dasar pengenaan pajaknya itu kita masukkan 100 juta ya. Nah, di PPh turutannya karena dia dipotong 10 juta, berarti kita masukkan 10 juta. Kita sudah selesai di bagian dividennya, kita lanjut ke bagian warisan. Di sini yang di bagian D, di situ mendapatkan warisan berupa tanah dari orang tua yang memiliki seluas 200 meter persegi dengan senilai 300 juta yang ada di Cilengsi, Bogor. Di sini kita masuk ke masih masuk ke lampiran 2. Kita masuk ke bagian D dan C. Nah, di sini tuh ada warisan kan. Nah, kita masukin di sini
300 juta. Nah, yang bagian B sudah kita masukkan, bagian warisan sebesar 300 juta. Bagian C-nya kan di sini. Kita lanjut ke bagian C. Nah, di sini tuh kayak menyewa tanah yang dimiliki kepada Siti Abadi senilai 120 juta dengan foto PPh pasal 2 plus 4 sebesar 12 juta. Kita masih di lampiran 3, terus kita masuk lagi ke lampiran. Di sini kita ke bagian nomor 9 sewa atas tanah. Di dasar pengenaan pajak di sini tuh kita masukkan 120 juta. Di PPh terutama karena sebelumnya itu dipotong sebesar 15 juta. Berarti kita masukkan di sini 12. Bagian itu kita sudah masukin semuanya. Nah, selesai sampai di sini dulu ya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syafri Nayasifa dengan NIM C2410-757. Ini kita ke yang B, yaitu memperoleh bunga deposito dari BNI dengan jumlah bruto sebesar 8 juta. Atas penghasilan ini telah dilakukan pemotongan pajak final 20% oleh bank yang bersangkutan sehingga total penerimaan sebesar 6.400.000. Ini kita masuk ke lampiran 3 di bagian bunga deposito dan tabungan. Pada dasar pengenaan pajak ini kita isi sebesar 8 juta rupiah. Kemudian pada PPh terutama ini yaitu sebesar 8 juta rupiah dikurangi 6.400.000 yaitu 1.600.000. Kemudian kita simpan. Selanjutnya yang E yaitu memperoleh penghasilan sewa mobil box untuk angkut barang senilai 50 juta dan telah dipotong PPh 23 sebesar 1 juta rupiah. Penyewa adalah PT Sekawan dengan amplop berikut. Pihak penyewa telah melakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Mobil box ini selalu disewakan ke pihak lain jika sedang tidak dipergunakan untuk keperluan usahanya sendiri. Ini kita ke lampiran 1 yang bagian D. Kita isi di sewa yaitu sebesar 50 juta rupiah. Kemudian kita simpan. Kemudian kelima itu ada penghasilan lainnya. Selama tahun 2021, Sukadi telah membayar angsuran PPh 25 sebesar 8 juta. Ini kita ke SPT Induk. Sebelum mengisi PPh 25-nya, kita ke bagian B dulu. Pada penghasilan tidak kena pajak ini, kita pilih angka dengan tanggungan 7. Sebesar 72 juta rupiah. Kemudian untuk PPh 25-nya itu kita isi di bagian D sebesar 16 juta rupiah. Kali ini tuh soal salah ya, harusnya 16 juta rupiah. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Siti Dewi dengan NIM C2410-323. Di sini saya akan mengerjakan nomor 3, yaitu lampiran 1. Langsung aja ke surat pemberitahuan SPT. Lalu pilih yang lampiran 1. Di sini untuk jasa kita isi sebesar 1.238.000.000. Untuk normanya itu 50%.
Kalau untuk penghasilannya di sini sebesar 619 juta. Lanjut ke bagian C. Di sini langsung tambah aja. Untuk nama pemberi kerja ini masukkan nama PT Dimas Kawat. Untuk pemberi kerjanya itu masukkan yang ada. Saya akan memasukkan intelektual ini. Untuk penghasilan brutto itu masukkan sebesar 163.200. Untuk pengurangannya itu sebesar 9.600. Maka penghasilan netonya sebesar 153.600. Ini langsung disimpan aja. Selanjutnya kita akan melakukan cetak SPT, yaitu masuk ke lapor SPT. Dari menu cetakan, di sini jenis formulirnya adalah induk. Ini kita tap, lalu kata teknis. Nah, setelah itu kita ini juga, lalu tap OK. Pilih foldernya, saya taruh di download. Buka aja caranya. Semoga untuk hasilnya itu untuk hasilnya itu sebesar 153.180.000. Ini sama ya kayak ini. Maka dari itu dengan demikian pengerjaan praktikum komputer perpajakan untuk orang pribadi ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan juga saya mewakili kelompok 5 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.